dengan volume maksimum tadi. Kalau maksimumnya 1 ampere, setengahnya kan jadi setengah ampere, kan? Nah, berapa lama waktu pangguhnya? Ya, kalau Jusna bikin air tadi setengah ampere misalnya, dikocok-kocok pusatnya menjadi 3 ampere gitu ya, atau airnya 1/4 deh, airnya 1/4, kasih ginsu dikocok-kocok jadi 1 ampere, kembali ke setengahnya kan jadi setengah ampere kan, bukan jadi 1/4 kan? Itu berapa lama waktunya? Ya, jadi pembicuman sifatnya ditentukan oleh namanya expansion ratio sama waktu pangguhnya. Semakin lama, semakin besar expansion ratio-nya, semakin baik busanya. Semakin baik pembicuman kita. Ya, semakin lama waktu pangguhnya, semakin stabil busanya, semakin baik pembicumannya. Jadi dua-duanya mesti sama besarnya, mesti besar semua ya. Betul nggak? Expansion ratio-nya besar, waktu pangguhnya juga besar ya. Nah, kita pengennya seperti itu. Dalam buat pembicuman. Oke, gampang ya? Nah, hanya saja pembicuman ini, kedua sifat ini bertentangan pada saat kita membuatnya. Kita pengen waktu pangguhnya besar, expansion ratio-nya besar, nggak bisa. Kalau expansion ratio-nya besar, waktu pangguhnya pasti pendek. Kebalik dia. Kalau kita pengen waktu pangguhnya besar, expansion ratio-nya pasti kecil. Padahal kita kepengen dua-duanya besar itu. Iya, di sini sulitnya bikin pembicuman. Ya, kesulitannya ada di situ bikin pembicuman. Bagaimana saya mengformulasikan pembicuman saya waktu pangguhnya cukup, expansion ratio-nya cukup. Saya mesti mix, mesti saya desain, mesti saya atur komposisinya. Ya, oke. Jadi gak gampang bikinnya. Mesti kita atur semua, karena kita pengen waktu pangguh yang besar, expansion ratio yang besar. Padahal dua-duanya saling tolak belakang. Oke ya. Nah ini, ya. Ini air Jusna tadi tuh. Tadi sini. Ya. Dikasih rinso sama Jusna, dikocok-kocok, saya naik kan volumenya kan. Ting sampai sini. Gak mau nambah lagi busanya. Ya. Saya catat misalnya ekspansinya 20 kali. Misalnya ya. Artinya expansion ratio-nya berapa? Expansion ratio-nya berapa? Tadinya 1 menjadi 20, berapa expansion ratio-nya? Apa? Berapa expansion ratio-nya? 20 dibagi? 20 dibagi? Dibagi 1. Berapa kali? 20, Pak. 20 kali expansion ratio-nya. Kan tadi expansion ratio itu kan volume maksimum dibagi volume awal kan? Betul nggak? Tadi definisinya. Volume awalnya berapa? 1. Volume awalnya kan di volume awalnya. Sebelum dia ngembang jadi 20 volumenya. Berapa expansion ratio? 20 dibagi 1. Sudah dia ngembang, kolaps ya kan? Di lampusannya. Karena ini 20 ya, karena ini 20 nilainya. Kalau waktu panggung itu kan setengahnya kan, namanya panggung setengahnya jadi 10. Nah, berapa detik dia ke sini? Oh, inilah namanya waktu panggungnya. Tadi jadi sini terjadi puncaknya, sekarang dia menjadi setengahnya di sini, inilah waktu panggungnya. Ya. Oke. Jadi saya ulangin ya, dua sifat pembicuman yang perlu diperhatikan adalah expansion ratio sama waktu panggung. Semakin besar expansion ratio-nya semakin baik pembicumannya, semakin besar waktu panggungnya semakin baik pembicuman kita. Dan hubungan antara waktu panggung dengan expansion ratio di grafik ini. Ya, hubungannya di grafik itu ya. Kalau ditanya bagaimana hubungannya, nah, grafik itu gambarkan. Haikal, perhatikan dulu kuliahnya ini. Ada bertanya nggak sampai sini? Nah, berapa nilai ini yang kita mau desain itu? Berapa nilai ini? Berapa nilai expansion ratio-nya? Berapa nilai waktu panggungnya? Itu yang mau kita desain. Sulitnya kan di situ tadi. Ya kan? Oke. Ya.
Nah, berapa nilai IR-nya? Karena ini kan expansion ratio ya. Expansion ratio berapa nilainya? Karena kalau semakin kecil expansionnya, aspalnya segini, ya, segini aspalnya, nggak bisa nyelimuti agregat, dia mesti besar. Berapa nilai minimumnya supaya dia bisa nyelimuti semua agregat? Nah, kita buat di sini, ya. Katanya kalau menurut grafik ini katanya sekitaran ini berapa? 5. Ya, sini 4 sampai 5 ekspansi minimumnya. Katanya segitu karena mengacu ke viskositas ini. Ya, oke. Nah, menurut Kanu katanya 6 detik. Ekspansi ratio 8 detik katanya. HL-nya ekspansi ratio 8 detik. Ekspansi ratio-nya 8 kali. Waktu barunya 6 detik ke atas Huygens, ya kan? 8 detik. Nah, tetapi di sini disebutkan juga lain lagi. Supaya efektif dia waktu ekspansi ratio 10 kali. Waktunya 8 detik. Ini kita pegang dulu ya. Ini kita pegang dulu. Ini. Semakin besar kan semakin baik. Kita bikin. Nah, menurut Huygens juga, kalau material yang akan distabilisasi itu dipanaskan, artinya bahan yang mau distabilisasi itu dipanaskan, ekspansi ratio bisa lebih kecil. Tapi kan sulit kan membuat material itu panas kan. Udah ada lapangan kan, mesti dimasak dulu biar dia panas. Nah, oleh sebab itu kita sepakati dulu ya bahwa ekspansi ratio-nya adalah 10 sama 8 tadi ya. Ekspansi ratio-nya 8, waktu bagunya adalah ekspansi ratio-nya adalah 10, waktu bagunya adalah 8 detik. Ini kita buat ini. Ini kenapa bertentangan tadi saya sebutkan. Nih, ER berbanding terbalik dengan HL-nya kan. Ekspansi ratio-nya berbanding terbalik dengan HL-nya. Ekspansi ratio-nya tinggi, waktu bagunya rendah. Waktu bagunya tinggi, IR-nya rendah. Padahal kita pengen dua-duanya tinggi tuh. Ya kan? Nah, sekarang lihat ini ya, tadi di sini. Kalau Justa tadi punya air segini, ya, dia bikin su, airnya dipanjangkan, ekspansinya pasti lebih banyak, naik terus. Semakin banyak airnya, dia makin banyak ekspansinya. Tapi kalau airnya semakin banyak, busanya kan semakin tipis balonnya, iya kan? Iya, Pak. Semakin cepat pecah dia, ini ya turun. Ini cara mendesainnya ya. Nah, tadi kan kita sepakat 10 ya, hasilnya, ya kan? Tarik ke sini. Oh, ini batas maksimumnya. Ini batas minimumnya ya. Artinya dia mesti ke sebelah sana. Ya, ke atas sana ya. Arahnya ya. Yang ini dibatasin 8. Minimum. Ini enggak minimum kan? Artinya dia mesti ke sana. Nah, inilah daerahnya. Oh, artinya saya dalam membuat bom bitumen jumlah airnya antara ini. Kalau 4%, ininya naik, tapi ininya dari sini, di bawah 8. Ya kan? Ya kan? Kalau saya kasih 2 airnya, ininya kecil, ininya tinggi, tapi ininya kecil. Kita pengen masuk ininya minimum kan? Kalau di atas ini kan banyak ya, masuk semua kan di atas ini kan? Ya kan? Lebih dari sini, ininya nggak masuk. Di bawah 8 kan? Oh, artinya ini tentang airnya. Oke? Nah, pahami dulu. Pahami dulu itu. Karena membuat bom bitumen tadi air salah satunya. Kebanyakan airnya dia nggak jadi, kekurangan airnya dia nggak jadi. Kalau kekurangan airnya busanya nggak banyak. Nah, saya mesti tambah airnya kan. Tapi kalau airnya banyak sekali, busanya tidak stabil. Artinya ada batas tertentu tentang kadar airnya kan. Nah, ini kita tentukan berdasarkan grafik ini tadi. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Keluar ujiannya ya. sama Bom bitumen keluar gitu. berarti HL sama ER harus seimbang ya, Pak? Harus seimbang, harus sama dia. Bukan seimbang ya, harus lebih besar daripada nilai yang ditetapkan kan. Waktu bakunya 8 detik, dia lebih besar dari 8 detik mesti. Ekspansi hasilnya minimum 10, dia lebih besar dari 10.
Coba saya ulang lagi ya. Saya ulang ya. Nih, saya punya aspal. Ini hasilnya. Ya. Aspal panas nih, saya panasin aspalnya, saya kasih air tadi di suatu chamber. Kalau airnya makin banyak, ya, airnya makin banyak, busanya lebih banyak. Nah, ini bus dia. Tetapi kalau airnya makin banyak, busanya makin nggak stabil. Ya, makin cepat kolaps busanya, makin cepat hilang, turun dia. Nah, kita punya syarat tadi bahwa mortar busa yang baik, ekspansi hasilnya minimum 10. Kembangnya minimum 10 kali volume awalnya. Oke, kita tetap 10 ini, minimum kan? Artinya dia mesti besar di sana kan? Ya kan? Ya kan? Iya, Pak. Supaya besar dari 10 kan? Sedangkan apa namanya itu waktu bagusnya minimum 8. Besar 8 bagus kan? Ya kan? Artinya di atas ini dia mesti besar 8. Nih, ke sana bagus. Jadi kalau ini saya potongkan ke bawah, ini saya ke bawah, ini adalah batasnya. Coba kita lihat ya. Kalau kadar airnya 3, ekspansi hasilnya masuk nggak? Kadar airnya 3, masuk kan? Ini kalau saya punya 3 tadi, masuk nggak? Kan minimumnya ini kan, minimum kan? Bapak, maaf, share screen-nya nggak kelihatan. Muncul nggak dari screen-nya? Bentar. Ini saya tuliskan garisnya ya. Iya, Pak. Nih. Ini kita punya batasan ini. Jadi kalau misalnya saya punya 3 kadar airnya, ada di sini gitu, HL-nya, airnya ya. Kalau saya punya 3 juga, HL-nya ada di sini tau, 3 ya. Ada di sini kan? Masuk nggak? Cepatnya? Masuk, Pak. Masuk. Kalau saya punya 4 ya, lagi 4, ada di sini toh, masuk nggak? Tidak, Pak. Ini kan minimum kan, 8 ya, ada segini ya, cuma ada 6, oh salah, 4 ini. Tapi ininya masuk nggak? ER-nya? Masuk, Pak. Masuk. Kita pengen kan dua-duanya masuk toh? Iya, Ya Pak. kan? Iya. Nah, kalau dia punya 2, masuk nggak ER-nya? Tidak, Pak. Tidak masuk. Masuk nggak? Rendah. HL-nya? Masuk. Masuk, tapi kita pengen dua-duanya kan? Iya. Masuk kan? Oh, ini nggak masuk juga, ini salah juga. Dia mana yang masuk? Yang ini yang masuk tuh. Oh, jadi saya mau bikin kombi cuman kadar airnya 2,75 sampai 3,5 misalnya. Ya, untuk aspal yang itu. Ya kan? Untuk aspal yang itu yang saya gunakan. Lain lagi aspalnya? Lain lagi. Seperti bikin murtabak lagi tadi. Kalau mau bikin murtabak enak, telur bebeknya 3. Diganti telurnya sama telur ayam, 3 kan? Enggak kan? Ya, itu
berlaku spesifik untuk satu jenis aspal. Ya, kalau aspalnya lain lagi, nggak bikin lagi. Pak, mau nanya dulu Pak, Ya, masih silakan. kurang paham. Rentang kadar airnya itu, rentang kadar air optimumnya itu ditentukan dari mananya Pak? Kan Ya, dari jaraknya tadi, ini Pak. satu. Hmm, Nah, Gimana? ditentuinnya dari mana kan rentang kadar air optimumnya dari berapa itu? Tadi contohnya kan Ya, dari ini batasannya. Ini nih, dari sini ya, ini nih, diikat ke sini itu, ya, tarik ke bawah. Nah, ini minimumnya, ya kan? Ini tarik 8 nih tadi, tarik ke bawah, temu garis ini kan? Nah, ketemu kentangnya kan nih. Pak, izin Pak, bertanya Pak. Ya, silakan. Maksudnya itu Pak, presentasi airnya itu persenan terhadap apa ya Pak, perbandingannya? Terhadap Berapa aspal. airnya Terhadap aspal. Oh, siap. Terhadap aspal. Terhadap aspalnya. Kan aspal yang mau kita pusatkan kan? Iya Pak. Iya kan? Kan aspal yang mau kita pusatkan itu. Aspalnya 1 kilo, airnya cuma 30 gram. Nah, kalau itu kertas yang digigit itu, kiput itu. Rusak gigi kamu gigit kiput itu. Ini ada jambu nih, pas saya nih. Ada kucak ngomong. Nih, kucak ngomong. Tuh, enak makan kucak daripada gigit kiput. Ada lagi mau tanya? Jelas nggak tadi siapa Akbar? Yang nanya tadi siapa? Jelas Pak, jelas. Ya? Akbar, Pak. Ya, jadi yang kita pegang itu adalah 8 sama 10-nya. Yang kita pegang itu nilai ini, ya. Tadi kan? Ini kan? Ya. Ya. Ada lagi? Iya, iya. Berarti Pak, berarti yang di contoh statistik tadi itu di aspal 1 kilo ya, misalnya. Terserah mau berapa kilo aspalnya, kan persentase namanya. Oh iya. Aspal mau 1.200, persentasenya kali 1.200. Siap. Betul nggak? Iya Pak, iya Pak. Iya kan persentase namanya. Ada lagi? Ayo, siapa yang mau bertanya ini? Ini ilmunya gampang tapi sulit ya kalau nggak ngerti, nggak paham. Ini gagal bikin pembicumannya. Nggak jadi ngembang dia. Kalau berkembang kolapsnya cepet. Nanti latihan di rumah ya, ambil air, ya, pakai itulah, pakai apa namanya itu? Basuh kue kan ada kan di rumahnya, susah punya itu untuk bikin kue kan, ya, supaya ada yang segitu, kasih ginsu, kocok-kocok, nanti ngembang deh. Saya lihat volumenya sampai berapa maksimumnya. Oh, sampai segitu, itulah namanya expansion ratio-nya, expansion maksimumnya. Dibagikan awalnya dapat expansion ratio-nya. Tungguin sama Cusna, itu kan detiknya. Begitu dia mencapai maksimum itu detiknya. Tak, dia turun nih. Ya, dia turun volumenya sampai jadi setengah. Matikan. Ah, itulah namanya waktu paruhnya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ini kuliah kita hari ini satu buku ya. Ini kuliah hari ini satu buku bahannya. Nah, saya bilang agak panjang karena saya susun satu buku ini. Saya nggak bawa bukunya ya. Ada bukunya segini tebalnya. Sekitar 70-80 halaman itu. Tentang pembicuman aja. Kuliah itu mesti banyak baca, bukan banyak nyontek. Ya. Bukan banyak makan. Tapi kalau kurangi makannya ya, nggak ada makanan kibut jangan dimakan dulu lah. Nanti ya makan kibutnya ya. Masih banyak makanan yang lain, ada gehu di depan sana ya. Banyak baca aja. Jadi PBK tuh ilmunya mudah. Kuncinya hanya banyak baca aja. Banyak baca, banyak ingat. Ya, jangan dihafalin, ingat aja. Pakai logika tadi. Oh, bikin murtabak busa, logikanya orang bikin murtabak gitu. Oh, bikin murtabak busa, logikanya Cusna bikin ginsu. Ya. Kenapa orang bikin murtabak? Supaya kulit murtabaknya bisa menyelimuti semua isi murtabak kan? Iya kan? Iya, Pak. Tanpa pecah lu. Kalau pecah nggak jadi.
Winsu. Kalau Winsunya nggak ngembang artinya airnya terlalu sedikit. Kalau ngembangnya banyak cukup dia, tapi kolapsnya banyak. Gitu-gitu pakai logika ingetnya. Oke, lanjut. Lanjut nggak? Lanjut belum? Atau masih ada pertanyaan? Minum dulu ya. Ini kalau kita mau desain ya alatnya. Mixernya ini di lab, di lapangan lain lagi. Ini kan untuk skala lab aja. Bagaimana kita membuat menggunakan busa mesinnya ini? Gak mahal mesinnya. Kalau Cus nama atau Haikal mau beli gak mahal mesinnya. Tahun 2003, 2000 apa ya? Sebentar. 2008 saya bikinin 2008. 2008 itu cuma 500 juta alatnya. Tahun 2008 yang kecil ini Haikal. Ya. Yang ini tuh alatnya ini ya. Mana tadi alatnya? Nah, ini alat ini ya. Itu tahun 2008 itu 500 juta alatnya. Oke, kita lanjut ya. Iya, Pak. Bahannya ini, bahannya aspal pen 60 atau pen 150. Semakin kecil, semakin besar nilai pennya semakin baik. Oh ya Haikal. Kamu ini Haikal. Kalau nggak kibut dimakan, nguap buka mulut. Tutup mulutnya itu. Salah saya kan. Sabar ya Haikal. Haikal. Aduh, Justa nggak mau pilih itu. Kalau cewek itu pilih itu. Kok aku? Isi kantong tuh nomor 3. Adabnya dulu gimana? Sopan, punya adab, nguap di tutup mulutnya, depan orang tua duduk di jalannya. Itu yang disenangi sama cewek-cewek itu. Sama isi kepalanya, ya cus saya. Bukan isi mutabaknya itu, kalau isi mutabaknya dipilih jaki semua itu pasti. Ya? Jadi perhatikan adabnya itu. Saya lihat semua ini ya, yang ada. Saya keliling-keliling ya. Di sini saya keliling-keliling di halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga. Jadi saya tahu siapa-siapa yang itu ya. Saya tahu juga siapa yang nggak tunjukkan fotonya kan, nggak nyalakan kameranya kan. Ya. Kadang-kadang mereka waktu saya periksa soal nama ujiannya, namanya si A, saya kan kebayang mukanya yang mana orangnya. Kalau nggak kebayang, saya kasih nilai apa adanya. Karena saya nggak pernah lihat orangnya. Tapi kalau saya nilai itu, misalnya dapat 79, ternyata namanya Cucna, maksudnya dia kan 80 nilainya, tinggal sedikit lagi tuh dapat A. Karena saya lihat orangnya, aktif orangnya, ada kuliahnya. Saya lihat namanya Jaki, oke. Kalau 70 nilai Jaki, jadi karena punya sedikit kan dia tidak jadi busa atau? Iya, Pak. Oh ternyata banyak ternyata yang mempengaruhi dia, temperatur kuantitas dan temperatur airnya. Contohnya misalnya nanti dicoba ya di rumah ya, bikin rinso dengan air dingin, air es, cepet nggak jadinya? Nah kalau aspal panas ketemu air es, langsung kaget airnya, langsung ngembang airnya, langsung mau nguap airnya, langsung mau nguap, jadi busa, ya kan? Jadi busa, tetapi busanya cepat kolaps. Kenapa? Karena panas aspal diserap oleh air, karena dia minus tadi kan air itu. Oh artinya kuantitas, selain kuantitas juga temperatur air yang mempengaruhinya, ya, cepat kolapsnya. Yang kedua, bukan hanya jenis aspal, tapi juga sumbernya dari mana. Aspal ini boleh sama-sama pen 60, sama kan pen 60 kan? Tapi satunya beli di Arab Saudi, satunya beli di unit Emirat Arab. Beda sumbernya. Sifat aspalnya kan beda. Aspalnya kelompok yang sama. Aspalnya kelompoknya sama, tapi sumbernya berbeda. Beda lagi ya itunya, grafiknya. Yang ketiga, temperatur aspalnya berapa? Dan temperatur chambernya kan. Semakin tinggi volume aspal, semakin tinggi temperatur aspalnya.
semakin lembek aspalnya, kan semakin dipanasin semakin lunak kan, semakin gampang dia untuk Pecah. membusa. Atas. Karena perlu energi sedikit aja untuk dorong dia jadi busa, karena aspalnya sudah lunak kan, nah, gampang airnya. Ya. Yang keempat tekanannya yang diberikan, tekanannya pada air dan tekanannya. Jadi dia mesti ada tekanan. Ya, tekanannya. Sama-sama ditembakkan itu kan. Aspalnya ditembakkan tadi, digambar tadi ya, aspalnya ditembakkan, airnya juga ditembakkan supaya ada tenaga dia untuk gabung. Kalau cuma begitu aja dia nggak mau gabung. Tapi kalau ditembakkan saling masuk deh, tuh saling masuk, ngembang. Ya, ada tekanannya. Yang kelima bahan tambah. Pakai bahan tambah nggak? Nah, di dalam aspal itu kadang-kadang orang membuat aspal tuh ya ditambahkan bahan tambah dia. Nah, aspalnya mengandung bahan tambah itu nggak? Bukan kita tambahkan bahan tambah ya, tapi dalam aspalnya mengandung bahan tambah nggak? Itu mempengaruhi dia semua. Oke. Ya, ini tadi ya, yang grafik kita tadi. Untuk mendapatkan hukum bitumen yang baik, nilai ininya tadi ya, persentase minimum ini. Nah, untuk gambar ini tadi ya, untuk gambar itu. Oke. Nah, ini masing-masing penjelasannya tadi ya. Gimana kuantitas dan temperatur air mempengaruhinya? Semakin dingin temperatur airnya, semakin besar ER-nya tadi, tapi semakin kecil HR-nya. Ya kan? Semakin dingin airnya, semakin cepat dia menguap, semakin expand, semakin cepat kolaps ya. Karena ada hukum namanya hukum keseimbangan energi, keseimbangan panas kan. Kalau satu dingin satu panas, yang panas menyumbangkan panasnya ke yang dingin kan, supaya terjadi keseimbangan udara, keseimbangan temperatur kan. Ya, itu penjelasannya. Oke, baca aja ini ya. Yang kedua tadi sumber bitumennya. Nih, minyak mentah itu yang mempengaruhinya, bukan aspalnya. Sumbernya dari mana? Cara ngolahnya bagaimana? Tapi pendapatnya banyak lain-lain ya. Komposisinya tidak penting, komposisinya. Kecuali tapi menggunakan aditif. Baca ya nanti ya. Ini penjelasan satu tadi. Yang kedua temperaturnya. Nah, bahwa air itu mendidihnya di sekian suhunya ya. Aspal itu mau dipanaskan sekian mesti. Kalau di bawah 100 derajat nggak jadi dia. Kenapa dia nggak jadi? Kenapa dia? Kalau cara kita membuat pump bitumen, aspalnya kalau dipanaskan di bawah 100 derajat, pump bitumennya nggak jadi. Kenapa? Karena temperaturnya, Pak. Ya kenapa? Airnya nggak mendidih Pak, mendidih menguap. Airnya tidak menguap. Airnya tidak menguap. Baru panas saja airnya belum menguap dia. Karena air itu mendidih 100 derajat, Pak. Kalau 100 derajat dia baru mendidih, belum menguap, baru mendidih. Makanya aspalnya mesti dipanaskan di atas titik uapnya air gitu. Nah, 160 kebetulan kita pengennya. Karena aspal 160 itu dia mulai leleh, sangat baik viskositasnya. Yang tadi Anatasa ya, Aryan Satya tadi ya. Karya Pak. Ya, berdua ya. Ya. Oke. Nah, ya itu ya. Nah, yang ketiga temperatur bitumen sampai chambernya tadi. Di chambernya ya. Ini chambernya itu yang ininya tadi ya, yang di depan ya. Sorry. Tadi. Nah, ininya ya, wadah ini ya. Mesti dipanaskan dulu nih. Kalau ini nggak dipanaskan, kalau wadah ini nggak dipanaskan, nanti panasnya bitumen itu terserap oleh wadah ini. Karena kan wadahnya dari logam itu, ya kan? Jadi panas bitumennya 160,
dia disekap dulu oleh panas pancinya kan. Kalau kita mau panas pancinya kan, panas air juga segitu. Jadi panasnya sebetulnya tidak 160 nanti. Jadi kita panaskan dulu chambernya, kita panaskan dulu wajannya. Itu juga pembuatan pom bitumen. Oke. Nah, jadi kalau ini kita panasin sampai 100 derajat ya, misalnya bitumennya boleh di 150. Sebentar. Iya. Jadi dia terjadi pembusaan. Ini pembusaannya tidak terjadi nih, karena temperatur itunya pom bitumennya masih 90 derajat. Keseimbangannya. Kalau dia dipanas 160, pembusaannya terjadi di 100 sekian. Jadi semua yang bintang-bintang nggak jadi kan? Jadi ada pengaruhnya. Oke. Nah ini bentuk pom bitumen, ya. Untuk pom bitumennya dalam SEM ya, dalam putu ininya, putu Smith respon ya. Kalau kita panaskan pengaruh temperatur aspal dalam chamber, aspal jadi 35 derajat Celcius. Sebentar. Pengaruh temperatur aspal dan volume chamber. Volume chambernya juga sekian. Airnya cuma terjadi titik-titik aja. Enggak menggelembungkan aspalnya. Ini tetap ada aspalnya. Ini aspalnya. Yang putih-putih itu airnya. Enggak terbentuk kan busanya. Hanya terbentuk partikel-partikel aspal saja kan. Iya, Bang. Aspalnya tetap satu kesatuan. Kalau kita panaskan itu volume chambernya tadi berapa? 100? Terbentuk dia. Tapi masih kecil. Ini kan busa, ini kan baru sebagian kan terbentuknya itu. Ya. Kalau kita panaskan 120, besar dia jadinya. Ini satu besar. Oh, besar jadinya. Semakin besar semakin baik tadi kan. Expansion kecil kan? Ya kan? Semakin besar usahaannya semakin baik. Jadi ada pengaruhnya. Jadi selain tadi temperatur air, ada hal-hal lain yang mempengaruhi dalam pembuatan pom bitumen ya. Oke, ingetin aja ya. Tekanan air bitumen terlewat aja. Mesti ada tekanannya. Karena mesti keluar dalam ukuran sekian air sama aspalnya, sama aspalnya. Ini ada nozzle-nya, ya. Ada nozzle-nya. Jadi begitu kita panaskan, kita semprotkan pakai nozzle. Nozzle itu apa ya? Apa namanya? Seperti kalau di petromak itu di petromak itu ada kita tusuk-tusuk itu loh, supaya dia minyaknya keluarnya dalam bentuk partikel. Partikel aspalnya mesti sekian ukurannya. Gak bisa semprotnya pakai selang, ya. Seperti semprotan nyamuk tuh, semprotan nyamuk kalau kita setel kan dia macamnya jauh kan, ya. Tapi kalau kita setel kan dia jadi cuma bun-bun ya, begitu kan. Nah itu dia mesti kecil partikelnya, mesti 150 mikron besarnya. Nah bila lebih besar gimana? Tadi bila tekanan partikel air lebih besar dari nilai itu, tegangannya lebih tegangan film, tidak akan terbentuk ya. Busanya tidak terbentuk. Jadi ada berapa hal tadi ya, 4-5 hal ya yang mempengaruhi pembuatan molekul busa. Hal-hal yang mempengaruhi pembuatan molekul busa. Yang dikatakan juga ya. Oke. Nah ini bahan tambah dalam aspal nih. Buat aja deh ya, nanti baca aja. Jadi pom bitumen kita. Terus buat apa? Kita mau gunakan buat apa? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini kita sudah selesai kuliahnya cara membuat pom bitumen tadi. Jadi ada aspalnya, ada air, gimana cara membuatnya, hal-hal apa yang mempengaruhi, ya, dan sifat pom bitumen yang kita inginkan. Sampai situ dulu. Ada yang mau bertanya nggak?
Ada yang mau bertanya nggak? Izin bertanya, Pak. Ayo, siapa mau bertanya? Izin bertanya, Ya. Pak. Kalau misal dalam pembuatan Ya, form silakan. kalau misal dalam pembuatan form bitumen gagal kayak gitu, Pak. Terus ada cara buat ngobatinnya nggak? Nggak ada. Gagal ya gagal. Berarti buat Tapi ulang, Pak. Iya, buat ulang. Cuman aspalnya masih bisa kita gunakan nanti. Kan gagal ya kan? Ya. Gagal terjadi busa kan? Atau busa terjadi sebentar kan? Udah gagal kita. Nah, tapi airnya kan nanti kita hilangkan, kita panasin aspalnya. Aspalnya masih bisa kita gunakan kembali. Cuman airnya kita buang aja. Aspalnya bisa kita gunakan kembali. Kita buat lagi. Ya. Ya. Jadi kalau gagal buat lagi, gagal buat lagi. Seperti kita bikin martabak. Kalau dia gagal ngelebarkannya, ya nggak jadi kan martabaknya. Tapi adonannya kan masih bisa kita ambil lagi, kita jadikan lagi, kita lebarkan lagi kan adonannya. Iya, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Kasih, Pak. Ada lagi? Ada lagi? Pak izin bertanya. Ya. Berarti Kalau 21 ya? 17 Pak. Ya, Tapi nomor 21 ya? Angkatan 21 ya? kalau Ya. yang pom bitumen itu kan kayak mortar busa dan dia munculnya bentuknya gitu Pak, kental gitu atau seperti aspal biasa? Seperti busa. Jadi bentuknya seperti air sabun, berbusa-busa kayak gitu. Gelembungnya itu kan air sabun ya, gelembung sabun ya, gelembung itu. Yang dindingnya itu aspalnya. Airnya ada di dalam bolanya itu, ini bolanya gelembung sabun kan, gelembung kan, ya. Ininya itu aspalnya, dalamnya itu airnya, uap airnya. Jadi kita ngelihatnya cuma hanya jadi busa, seperti busa sabun kita lihatnya. Seperti busa sabun Pak, itu siapa tadi? 117. Tapi jangan dikocok pakai tangan ya, bakal tangannya masih panas itu. Ya pagit ya, seperti busa sabun lihatnya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi dia bukan cairan, bukan juga berupa padatan, tapi berupa busa. Memang betul-betul busa keluarnya. Jadi busa ini nanti diaduk sama agregat, sama cuciannya kan. Udah jadi busa kita masukkan cucian baru. Nah sama begitu jadi busa kita masukkan agregatnya. Oke, ada lagi? Wah, dia kekuatannya minimum 300 ATS-nya. Kemampuan dasar terhadap air 80%. Hilang dari sini ya, dari sini. UCS-nya tuh minimum 700. Oke. Nah, ini kita coba. Ini nggak usah, ini dari buat aja ya. Saya mau habisin kuliah hari ini ya. Saya mau habisin kuliahnya hari ini aja. Minggu depan kita kuliah yang lain. Nah, sehingga saya lewatin aja nih butuhnya cuma lapangan ya, untuk pengetahuan aja. Jadi belajarnya kuliah kita sampai tadi, sampai pembuatan pembicuman ya kuliahnya ya. Yang ini cuma tambahannya aja. Oke? Iya, Pak. Nah, kita lihat ya. Kalau seandainya kita pakai kelas A, ya, bumbunya sekian lalu lintasnya. Keruntuhannya deformasi, artinya gelombang-gelombang jalannya. Kalau kita pakai foam bitumen, ya, bumbunya itu 3 juta untuknya batik. Kalau kita bandingkan, ya, A ini terhadap C itu 15 kalinya. Ini ya, kita bandingkan ini ya, dibanding itu 15 kalinya. Biayanya itu 91.000 untuk tebal sekian. Ini 41.000. Jadi kalau dibandingkan biayanya, ini banding ini kan 2,5 kalinya deh. Lebih mahal tidak? Iya, Pak. Lebih mahal kan? Ya. Terus untungnya di mana? Kalau dia lebih mahal? Untungnya di mana? Di- Umurnya kan lebih panjang, lebih mahal 2 kali, tapi umurnya dapat 15 kali. Ya, Iya, Pak. dia lebih mahal 2,2 kali, tapi umurnya Lebih panjang. 15 kali. Hmm. Lebih untung nggak?
Iya Pak. Ya kan lebih untung kan, naiknya cuma 2 kali, ininya naik 2 kali, kecuali ininya naik 2 kali, ininya juga naik 2 kali kan, balik modal kan, ya kan, balik modal dia. Tapi kalau umurnya lebih panjang 15 kali, biaya naik 2 kali, oh lebih untung kita, lebih mahal sekali, ya lebih mahal, tapi umurnya bisa lebih panjang dibandingkan dengan menggunakan kelas A. Makanya orang banyak pakai bumi cuman sekarang ini mahal sedikit tapi umurnya lebih panjang 15 kali loh. Kalau pakai kelas A itu umurnya 1 tahun, pakai bumi cuman umurnya 15 tahun, ya untungnya. Nah ini tadi, ini yang bikin twist ya, untuk ketebalan di bawah antara sama dengan 25 cm. Ini untuk ketebalan lebih besar daripada 25 cm. Alatnya ini cuma satu ini aja alatnya. Kalau ini alatnya banyak ya, kita lihat satu-satu ya. Nah ini alat pembitumennya di lapangan. Ini aspal, ini tangki air. Ini tangki semen. Airnya ada di situ. Oke, nyambung ya, pipanya ya. Aspal nyambung, semen nyambung. Oke. Nah, gitu ya. Nah di bawah alatnya ada gigi-giginya ini. Ini jalan yang mau kita gesek-klik, mau kita bongkar. Ada gigi-giginya. Tuh giginya itu. Bongkar jalan yang sudah ada. Jadi seperti ini. Tuh giginya ya. Nah itu hekel. Kalau gigi kamu pakai gigi ini, boleh kibut kamu makan hekel. Ya hancur itu kibut pasti. Kalau gigi kamu masih gigi itu jangan makan kibut ya. Gigi seperti itu ya. Nah ini kalau kita miliknya, ini jalan kita yang bagus tadi, yang rusak, mau kita bongkar ini. Kalau saya mau bongkarnya segini, ya, mau yang kita boleh saya perbaiki segini, bongkarnya cuma segini aja, tapi perbaikannya segini. Kenapa? Waktu kita putar gininya, yang ini itu plus semua deh pasti. Ya, jangan kita bongkar sampai habis, ini ya ikut juga nanti. Caranya ya. Nah ini tadi. Saya masukkan ini semen, ini semen, tadi semen, ini aspal, bukan aspal, ini pum aspal. Karena bikin aspalnya di alat ini tadi bikin aspalnya. Nah di dalam alat ini tadi dia bikin pum bitumennya ya. Jadi kita semprotkan di sini. Pada saat yang ini gali, ini kan yang kita usahakan tadi ya, kita gali. Jadi butiran kita semprotkan bitumen, kita masukkan semen, aduk jadi sekaligus. Ini caranya ya, aduk sekaligus. Ini jalan yang kita bongkar tadi. Diaduk terus dihampar lagi di belakangnya, langsung dihampar lagi nih. Nah aduknya lepas ini tadi ya, ini bongkar ini semua, dihampar lagi. Nah tinggal padetin belakangnya. Jadi ini mesin yang bongkar, yang ngaduk, yang bongkar, yang ngaduk, yang mau ngehampar, langsung sekaligus komplek belakangnya. Selesai kalau belakangnya. Ini yang sudah dicampur bitumen ini. Tinggal dipadetin. Coba lapangan ya, posisi kontrolnya, padetin. Nah selesai jalannya. Aspal langsung atasnya. Nih lapis sudah dipandangkan bentuknya seperti ini. Bukan hitam ya warnanya ya. Bukan hitam warnanya. Tidak seperti lapisan aspal, walaupun dia menggunakan aspal. Nah ini yang bikin implant yang dibawa ke base camp. Bahan yang sudah kita pecahkan tadi dibawa ke alat ini, mau dicampur di sana. Nah ini kan seperti di lapangan kan, ya kan? Diaduk, dipecahkan alatnya, masuk ke truk, ya dibawa ke lapang, dibawa ke base camp tadi. Begitu. Nah dibawa ke sini, masukkan ke mesin sana, ya atau disimpan dulu ini, di stockpile dulu karena kebanyakan. Jadi kosong kan jalannya kan sudah kita gali semua. Ya, ini bahan RAP-nya, stopper RAP sama, kita masukkan ke mesin itu, keluar dia, jadi pembitumen, nggak boleh
sketsanya ya. Dari milling tadi, bawa ke lapangan, bawa ke base camp, bawa ke lapangan lagi. Apa yang dilakukan? Bom bitumen disepakati oleh dua, yaitu expansion ratio sama half time. Expansion ratio dan half time dipengaruhi oleh 5. Ya, tadi air dan kuantitasnya, air dan kuantitas air dan temperaturnya, sumber aspal, ya. Apalagi? Bahan tambah, Bahan tambah 3. Apalagi? temperatur bitumen, Temperatur bitumen. Apalagi? tekanan Satu lagi? Tekanan. diberikan pada bitumen, Tekanan. Ya ada 5 mempengaruhinya. Oke, bom bitumen bisa digunakan untuk menstabilisasi semua jenis material. Oke, bom bitumen dalam penggunaannya dikolaborasikan dengan penggunaan semen atau kapur. Dikolaborasikan ya, ditambah semen sama kapur. Campuran yang dihasilkan bersifat kuat, tetapi Haikal, kawin silang tadi. Kuat tetapi kaku, Haikal, Elastis Pak. elastis. Kuat tetapi elastis. Ya kan ada semennya, ada aspalnya kan, siapa tadi jawabnya? Kuat tetapi elastis. Arya Pak. Jadi ya? Hah? Arya. Agak 42 ya. Kuat tetapi elastis. Oke, sampai sini. Satu soal ya, bom bitumen. Saya udah bikin soalnya.